Pernah gak sih kalian nonton film lalu merasa kok suasana beda ya? Itulah estetika film Jepang. Dialognya pelan, kameranya tenang, kadang endingnya menggantung, tapi justru terasa lebih emosional. Bahkan dalam adegan sederhana seperti orang minum teh atau menunggu kereta, film Jepang bisa terasa indah dan menyentuh. Itulah yang membuat estetika film Jepang begitu unik. Mereka nggak selalu mengandalkan ledakan besar, plot yang heboh, atau karakter super mewah. Justru kekuatannya ada di kesunyian, detail kecil, dan emosi manusia yang terasa dekat dengan kehidupan nyata. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana estetika film Jepang terbentuk, mulai dari visual, narasi, karakter, pengaruh budaya dan daerah, sampai bagaimana penonton dunia meresponnya. Jadi tanpa lama lagi kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada ciri khas film Jepang. Kalau bicara tentang film Jepang, salah satu hal pertama yang paling terasa adalah visualnya. Film Jepang sering menggunakan komposisi gambar yang tenang dan rapi. Banyak adegan dibuat seperti lukisan hidup. Kamera kadang tidak terlalu banyak gerak, dan mereka berani memberi ruang kosong dalam frame. Dalam budaya Jepang, ada konsep estetika yang disebut ma, yaitu ruang kosong. Nah, konsep ini sering muncul dalam film mereka. Jadi, bukan cuma apa yang terlihat, tapi juga apa yang ditampilkan. Misalnya, dalam film-film karya Yasujiro Ozu, kamera sering diletakkan rendah, seperti posisi orang duduk di tatami. Gerakan kameranya minim, tapi justru membuat penonton terasa sedang berada di dalam rumah bersama karakter. Sementara itu, sutradara seperti Akira Kurosawa punya gaya visual yang lebih dramatis. Ia menggunakan hujan, angin, kabut, dan gerakan alam untuk membuat emosi adegan. Film-filmnya terasa apik, tapi tetap manusiawi. Soal warna, film Jepang juga banyak pendekatan yang unik. Banyak film menggunakan warna-warna natural dan lembut, tapi ada juga film yang sangat stylish, terutama anime atau film modern yang menggunakan warna terang untuk membangun simbol dan makna tertentu. Lalu dari sisi sinematografi, film Jepang sering menggunakan long take atau pengambilan panjang tanpa cut. Tujuannya supaya penonton benar-benar merasa waktu dan suasana dalam adegan. Bahkan kadang momen yang terlihat tidak penting justru dipertahankan. Contohnya, suara hujan, kereta lewat, kipas angin berputar, atau karakter hanya diam memandang keluar jendela. Hal-hal kecil itu dipakai untuk membangun atmosfer. Dalam segi narasi film Jepang, kalau Hollywood sering fokus pada konflik besar dan pacing cepat, film Jepang justru lebih lambat dan reflektif. Alur ceritanya tidak selalu penuh kejutan. Kadang konflik utamanya justru sederhana, hubungan keluarga, kehilangan, kesepian, atau pencarian makna hidup. Yang menarik, film Jepang sering tidak memberikan ending yang benar-benar jelas. Banyak ending dibuat terbuka agar penonton ikut merenung sendiri. Bagi sebagian orang, ending seperti ini sangat mengandung. Tapi bagi penonton lain, justru itulah keindahannya. Film Jepang juga sering fokus pada perjalanan emosional karakter dibanding tujuan akhir cerita. Jadi pertanyaannya, apakah tokohnya menang, tapi apa yang dirasakan tokoh tersebut selama perjalanan hidupnya? Karakter dalam film Jepang. Karakter di film Jepang juga berbeda dengan karakter heroik khas Hollywood. Tokohnya sering terasa biasa saja. Mereka punya kelemahan, rasa takut, bahkan kadang pasif. Hero dalam film Jepang tidak selalu kuat secara fisik. Kadang mereka hanya orang biasa yang mencoba bertahan hidup dan memahami dirinya sendiri. Karakter anti-hero juga cukup sering muncul. Mereka bisa punya sisi gelap, egois, dan moral yang abu-abu. Hal ini membuat karakter terasa lebih manusiawi. Dalam anime atau live action, kita juga sering melihat karakter yang mengalami konflik mendalam. Mereka bukan sekedar melawan musuh, tapi juga melawan rasa bersalah, trauma,
atau tekanan sosial. Estetika film Jepang tidak muncul begitu saja. Semuanya sangat dipengaruhi budaya dan sejarah Jepang sendiri. Salah satu nilai yang paling kuat adalah konsep harmoni dan kesederhanaan. Budaya Jepang sangat menghargai ketenangan, kedisiplinan, dan hubungan manusia dengan alam. Karena itu, banyak film Jepang terasa sunyi, pelan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada juga konsep mononoware, yaitu kesadaran bahwa semua itu hanyalah sementara. Konsep ini membuat banyak film Jepang terasa melankolis. Mereka sadar bahwa kebahagiaan, cinta, bahkan hidup sendiri suatu saat akan berakhir. Makanya, tema kehilangan, perpisahan, dan waktu sering muncul dalam film Jepang. Selain budaya, sejarah Jepang juga sangat mempengaruhi gaya film mereka. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami trauma berat akibat kehancuran perang dan bom atom. Dampaknya terasa kuat dalam banyak film dan anime. Contohnya seperti film Godzilla, yang sebenarnya bukan cuma tentang monster raksasa, tapi juga tentang simbol ketakutan terhadap nuklir dan kehancuran perang. Banyak karya Jepang setelah perang juga membahas kesepian modern, tekanan hidup, dan krisis identitas. Ketika Jepang berkembang menjadi negara industri, muncul tema tentang manusia yang terjebak rutinitas kerja, alienasi sosial, dan hilangnya hubungan emosional. Makanya, film Jepang sering terasa hening tapi sedih, karena mereka berbicara tentang manusia modern yang kesepian. Lanjut, ada gaya penyutradaraan dan teknik film Jepang. Dalam penyutradaraan Jepang, misi engine atau penataan visual sangatlah penting. Setiap benda di frame biasanya punya fungsi simbolik atau emosional. Posisi pintu, jendela, hujan, cahaya matahari, bahkan susunan makanan di meja juga punya makna tertentu. Film Jepang juga sering menggunakan framing yang simetris dan rapi. Penempatan karakter dalam ruang dibuat sangat diperhatikan. Kadang karakter terlihat kecil dibanding lingkungannya untuk menunjukkan rasa kesepian atau tekanan hidup. Dalam segi editing, film Jepang cenderung lebih tenang. Mereka tidak terlalu mengandalkan cut cepat seperti film Hollywood. Ritme editnya dibuat lambat supaya penonton punya waktu merasakan emosi. Ada juga penggunaan pillow shoot, yaitu shot objek atau lingkungan di antara adegan. Misalnya, gambar jalan kosong, langit, kereta, atau kota sebelum pindah ke adegan berikutnya. Fungsinya yaitu untuk memberi jeda emosional. Lalu dari sisi musik, film Jepang sering menggunakan musik secara minimalis. Kadang justru keinginan lebih penting daripada musik. Ketika musik muncul, biasanya dipakai untuk memperkuat momen emosional. Anime Jepang juga terkenal sangat kuat dalam penggunaan soundtrack. Musik bukan hanya pelengkap, tapi bagian dari identitas emosional cerita. Makanya, banyak soundtrack anime yang sangat melekat di ingatan penonton. Lalu ada tujuan estetika film Jepang. Tujuan dari estetika film Jepang tentunya yaitu untuk hiburan. Tapi banyak film Jepang punya tujuan yang lebih dalam. Mereka sering digunakan untuk refleksi dan kritik sosial. Film Jepang ingin membuat penonton merenung tentang hubungan manusia, waktu, keluarga, kematian, atau arti hidup. Ada juga unsur spiritual yang cukup kuat. Banyak film Jepang menggunakan hubungan manusia dengan alam dan dunia spiritual secara halus. Misalnya dalam karya-karya Hayao Miyazaki, alam sering digambarkan memiliki roh atau hidup. Film Jepang juga sering menolak konsep hitam putih. Mereka lebih tertarik menunjukkan kompleksitas manusia. Oleh karena itu, estetika mereka terasa lebih realistis dan emosional. Selanjutnya ada respon penonton lokal maupun global. Di Jepang sendiri, gaya film seperti ini sangat dekat dengan budaya mereka. Penonton lokal lebih mudah memahami simbol, keheningan, dan ritme lambat yang digunakan.
Tapi ketika masuk ke pasar global, responnya menjadi beragam. Sebagian penonton internasional sangat menyukai estetika Jepang karena terasa artistik dan emosional. Mereka merasa film Jepang lebih jujur dan manusiawi dibanding film komersial biasa. Namun, ada juga penonton yang merasa film Jepang terlalu lambat atau sulit dipahami karena budaya barat biasanya lebih terbiasa dengan cerita cepat dan konflik yang jelas. Meski begitu, pengaruh film Jepang di dunia sangatlah besar. Banyak sutradara Hollywood terinspirasi dari gaya film Jepang. Kan film-film karya Akira Kurosawa menginspirasi berbagai film barat. Anime Jepang juga berhasil diterima lintas budaya karena mampu menggabungkan visual menarik dengan tema emosional universal. Walaupun budaya Jepang sangat lokal, emosi yang mereka tampilkan tetap bisa dirasakan siapa saja. Karena pada akhirnya, rasa kehilangan, cinta, kesepian, dan harapan adalah hal yang universal.